Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Guntur Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI, dan kepada teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenankanlah kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis organisasi kurikulum. Adapun kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Saudari Rahayuningsih, yang kedua ada Saudari Rizda Putri Kamelia, yang ketiga ada Saudari Wafik Nur Ziyadatul Rahmah, yang keempat ada Saudari Siti Nur Khalifah, yang kelima ada Saudari Septi Dwi Rahayu, dan yang terakhir saya sendiri atas nama Mahfud Saifuddin. Baiklah, kita mulai saja presentasi kali ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rahayuningsih tentang pengertian organisasi kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi kurikulum. Organisasi sendiri yaitu sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kurikulum adalah mata pelajaran yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang berisikan rencana pembelajaran dalam satu periode. Organisasi kurikulum adalah struktur program yang berupa kerangka umum program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang telah ditetapkan. Organisasi kurikulum ini mempunyai kegunaan, yaitu mempermudah dalam membuat bahan yang diajarkan, mempermudah pencapaian tujuan dari jangka panjang maupun jangka pendek, mempermudah spesialisasi yang diajarkan, mempermudah dalam penggunaan strategi dan metode pembelajaran, mempermudah dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian baik pendidik maupun pelajaran yang diajarkan, kemudian sebagai jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditargetkan. Terima kasih kepada Saudari Rahayuningsih yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu dimensi pokok, unsur-unsur, dan faktor-faktor organisasi kurikulum yang akan dipaparkan oleh Saudari Wafik Nur Ziyadatul Rahmah. Untuk selanjutnya saya Wafik akan menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi, unsur, dan pokok dalam organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu dimensi. Dalam organisasi kurikulum ada dua dimensi, yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman belajar. Akan tetapi dimensi isi yang lebih diterima oleh banyak pengembang kurikulum dibandingkan dimensi pengalaman belajar. Padahal dalam organisasi kurikulum bukan hanya mengandung isi, melainkan juga dimensi dalam pengalaman belajar juga diperlukan dalam organisasi kurikulum. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi kurikulum. Unsur-unsur organisasi kurikulum ada 4. Yang pertama, konsep, generalisasi, keterampilan, dan nilai-nilai. Yang pertama, konsep dalam organisasi kurikulum yaitu menentukan adanya hubungan empiris dan semua komponen yang terlibat dalam organisasi kurikulum itu dibangun berdasarkan konsep. Dan yang kedua yaitu generalisasi. Generalisasi yaitu membuat kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan dalam organisasi kurikulum yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Untuk yang keempat, yang keempat sekarang yaitu nilai-nilai dalam unsur-unsur organisasi kurikulum. Dengan nilai-nilai, maka organisasi kurikulum dapat memilih tujuan yang sesuai dengan organisasi kurikulum.
Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Faktor-faktor dalam organisasi kurikulum ada 6. Yang pertama adalah ruang lingkup. Ruang lingkup yaitu merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran yang tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dan yang kedua yaitu urutan bahan. Urutan bahan berhubungan dengan penyusunan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Untuk yang ketiga yaitu kontinuitas yang berhubungan dengan berkesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran. Dilanjut yang keempat, ada keseimbangan, merupakan faktor yang berhubungan dengan bagaimana mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam kurikulum yang akan diprogramkan. Yang kelima, ada integrasi atau keterpaduan. Yang dimaksud dari itu merupakan dua komponen tersebut selalu berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang diterima dan mampu memberi bekal kepada siswa. Yang keenam ada waktu. Alokasi waktu selalu dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum dalam berjalannya suatu mata pelajaran. Terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Saudari Wafik Nurjatul Rohmah. Untuk selanjutnya yaitu prosedur pengorganisasian kurikulum yang akan dipaparkan oleh Saudari Septi Dwi Rahayu. Kemudian memasuki poin selanjutnya yaitu prosedur pengorganisasian kurikulum. Di sini Hamalik membagi aspek-aspek tersebut menjadi 7, yaitu diantaranya 1 adalah prosedur pembelajaran. Dalam prosedur pembelajaran, pemilihan isi kurikulumnya didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran atau sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh sebuah panitia tertentu. Yang kedua adalah prosedur survei pendapat. Pemulihan dan pengorganisasian isi kurikulum ini dilakukan dengan jalan mengadakan survei atau penelitian terhadap pendapat berbagai pihak. Yang ketiga adalah prosedur studi kesalahan. Nah, prosedur ini dilakukan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, kelemahan, atau kebaikan atas hasil-hasil atau pengalaman kurikuler. Yang keempat adalah prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Prosedur ini dapat disamakan dengan metode tambal sulam dengan mempelajari metode sekolah lain. Yang kelima adalah analisis kegiatan orang dewasa. Melalui prosedur ini, terlebih dahulu diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menunjukkan atau menemukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan berguna untuk dipelajari oleh para siswa di sekolah. Nomor 6 adalah prosedur fungsi sosial. Prosedur ini bertalian dengan prosedur analisis kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah prosedur minat kebutuhan. Menurut prosedur ini, minat dan kebutuhan juga melibatkan persistent problem. Tetapi skop dan squeeze-nya didasarkan atas siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi personal dan sosial. Terima kasih kepada Saudari Septi Dwi Rahayu yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum yang di sini akan dipaparkan oleh Saudari Rizda Putri Kamelia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis-jenis organisasi kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Mata pelajaran terpisah atau separated subject kurikulum. Nah, kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran yang menjadi sempit ruang lingkupnya. Misalnya, mata pelajaran berhitung, aljabar, ilmu ukur, sejarah, ekonomi, geografi, dan ilmu bumi. Kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah ini lebih bersifat berpusat pada bahan pelajaran daripada yang berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Dari segi ini, jelas kurikulum bentuk terpisah sangat menekankan pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada mata pelajaran gabungan atau correlated kurikulum.
Kurikulum ini menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Misalnya, sejarah dan ilmu bumi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Lalu yang ketiga ada kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Kurikulum ini menyajikan bahan pelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi lebih luas. Bahkan, mata pelajaran baru dapat saja muncul dan dimanfaatkan guna pemecahan masalah. Sistem penyampaian menggunakan sisa pengajaran unit, baik pengalaman ataupun pengajaran. Terima kasih kepada Saudari Rizda Putri Kamelia yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis organisasi kurikulum. Di sini akan disampaikan oleh Saudari Siti Nur Khalifah. Kelebihan dari metode pembelajaran terpisah. Yang pertama, penyajian bahan pembelajaran disusun secara sistematis dan formal. Yang kedua, organisasi kurikulum ini berbentuk sederhana dan tidak sulit untuk dilaksanakan. Dan yang ketiga, pendidik atau guru itu mudah untuk melaksanakannya sebagai pelaksana kurikulum. Dan yang keempat, kurikulum ini telah dipakai berabad-abad lamanya dan sudah menjadi tradisi. Nah, kekurangan dari metode pembelajaran terpisah ini sendiri itu siswa kurang ditanggapi emosionalnya oleh guru, dan kurikulum semacam ini itu kurang mengembangkan kemampuan berpikir anak karena terlalu mengedepankan penugasan dan hafalannya. Nah, bentuk mata pelajaran terpisah ini bersifat kurang relevan digunakan dalam pembelajaran sehari-harinya. Nah, yang kedua yaitu ada mata pembelajaran gabungan. Nah, di sini mempunyai kelebihan antara lain menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada peserta didik yang mana dalam pembelajaran itu disoroti dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, adanya kemungkinan untuk menggunakan ilmu pengetahuan itu lebih fungsional. Nah, kekurangan dari mata pembelajaran gabungan itu sendiri banyak disajikan itu tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan dan minat peserta didiknya. Dan yang kedua, pengetahuan yang diberikan tidak mendalam dan kurang sistematis pada berbagai mata pembelajarannya. Nah, yang ketiga itu ada kurikulum terpadu. Nah, kelebihan dari kurikulum terpadu itu segala sesuatu yang dipelajari anak merupakan unit yang bertalian erat, bukan fakta yang terlepas dari satu sama lainnya. Nah, kurikulum ini memungkinkan hubungan erat masyarakat dengan sekolahnya. Nah, kekurangan dari kurikulum terpadu ini, guru belum siap untuk melaksanakan kurikulum ini. Tidak memungkinkan untuk melakukan ujian umum sebab tidak ada uniformitasnya. Nah, yang ketiga, siswa dianggap tidak mampu ikut dalam serta menentukan kurikulum ini. Cukup sekian. Ya, itulah sedikit pemaparan dari kami. Semoga apa yang kita paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.